Jangan masuk di dalam debat kebenaran dengan mereka. Mereka mencari kemenangan. Pernahkah kalian merasa sangat bersalah terhadap pasangan kalian karena menuduh dia chat dengan lawan jenis? Padahal kamu punya buktinya. Dan dia justru menjawab, "Ah, kok kamu gak menghargai privasiku sih? Pantesan hubungan kita gak tenang. Orang kamu curigaan orangnya? Atau kalian tiba-tiba didiamkan tanpa tahu kesalahan kalian apa? Dan kalian merasa bersalah hingga akhirnya kalian minta maaf duluan sama dia. Dan dia justru hanya menjawab, nah gitu dong tahu diri. Makanya jangan bikin emosi terus." Itu semua yang dinamakan dengan gaslighting, yaitu manipulasi psikologis di mana seseorang membuat orang lain meragukan ingatan, persepsi, dan kewarasan mereka sendiri. Istilah ini berasal dari film di tahun 1944 berjudul Gaslight, di mana seorang suami sengaja meredupkan lampu gas di rumah mereka dan menyangkal bahwa lampu itu berubah, sehingga itu membuat istrinya kehilangan akal sehat. Inti dari gaslighter adalah kekuasaan dan kendali. Pelaku atau gaslighter ingin korban merasa tidak yakin akan apa yang dia ingat dan dia rasakan, sehingga korban menjadi bergantung pada versi realita yang dibuat oleh pelaku. Dan ini sering terjadi di hubungan cinta, lingkungan kerja, dan keluarga. Beginilah cara mereka memanipulasi kalian. Yang pertama adalah penyangkalan atau denial. Misal, pernah ada kejadian atau janji yang benar-benar terjadi, tapi dia dengan nada tinggi ngomong, "Aku nggak pernah ngomong gitu ya, kamu salah dengar kali." Yang kedua, menyepelekan, yaitu membuat perasaan korban seolah-olah tidak valid atau berlebihan. Misal, kamu melihat chat dia dengan lawan jenis lain, mesra, dan kamu melihat ada buktinya. Tapi dia dengan gampangnya menjawab, "Kamu baperan banget sih. Kayak gitu aja dipermasalahin." Di sini, dia menyepelekan rasa cemburu. Yang ketiga, pengalihan atau pembelokan argumen dengan cara menyerang kredibilitas korban. Misal, dia ingat pernah menyakitimu dan dia berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, tapi dia tetap mengulanginya dan berkata, "Itu cuma pikiran negatifmu saja. Kamu seharusnya gak nyalah-nyalain aku seperti itu. Kayaknya kamu harus ke psikolog deh." Yang keempat, pemutar balikan atau countering. Dia menyalahkan memori korban agar mereka meragukan diri sendiri. "Memori kamu payah banget, kejadiannya gak kayak gitu." Efeknya, kamu meragukan dirimu sendiri pada akhirnya. Kemudian kamu merasa bersalah dan akhirnya kamu yang meminta maaf. Menurut kalian kenapa sih seseorang bisa bersikap manipulatif gaslighting seperti itu? Ini biasanya karena yang pertama, ingin memegang kendali dan kekuasaan. Kemudian yang kedua, itu mekanisme pertahanan diri atau ego. Mereka tidak mampu menghadapi kenyataan kalau mereka itu juga salah, atau karena mereka itu nggak bisa nyelesain masalah. Mereka ingin terlihat sempurna untuk menjaga citra diri mereka dan menjadikan diri mereka korban yang tidak dipersalahkan. Yang ketiga, itu perilaku yang dia pelajari dari lingkungannya. Banyak pelaku yang tumbuh di lingkungan yang manipulatif juga, sehingga mereka juga belajar dari lingkungannya tersebut. Misal orang tua atau di lingkungan kerja yang toksik. Kalau kita menjadi korban dari seorang gaslighter, apa kira-kira yang harus kita lakukan? Menghadapi gaslighter membutuhkan ketenangan dan strategi yang kuat, karena tujuan mereka membuat kamu kehilangan pijakan pada realitas. Kalau kalian menjadi korban dari gaslighter, kalian bisa coba cara ini. Yang pertama, kenali polanya. Kamu harus menyadari bahwa yang salah itu bukan ingatanmu, tapi manipulasinya mereka. Jika kamu merasa sering bingung, atau selalu minta maaf, atau merasa harus membuktikan kenyataan yang jelas-jelas nyata, itu adalah tanda bahaya. Percayalah pada instingmu. Jika sesuatu terasa salah, kemungkinan besar memang salah. Yang kedua, kumpulkan bukti fisik.
Karena pelaku terus menyangkal fakta, kamu butuh pegangan supaya tidak ikut bingung. Simpan pesan atau screenshot, chat, email, pesan suara, catat kejadian saat terjadi. Jadi ketika dia menyangkal, kamu bisa kasih buktinya. Selain itu untuk diri kamu sendiri, supaya tidak meragukan dirimu sendiri atau meragukan ingatan kamu. Yang ketiga, jangan masuk di dalam debat kebenaran dengan mereka, karena gaslighter tidak mencari solusi, mereka mencari kemenangan. Yang keempat, tetapkan batasan sehat atau boundaries. Katakan kepada mereka apa yang bisa dan tidak bisa kamu toleransi. Yang kelima, cari opini dari pihak ketiga. Pelaku hanya ingin kamu percaya bahwa kamu salah dan mereka yang benar. Jadi, kamu butuh pihak ketiga untuk melihat masalah ini secara lebih objektif. Ceritakan kepada teman, keluarga, atau ke psikolog. Apa yang terjadi itu wajar atau tidak, normal atau tidak. Kata-kata mereka akan membantumu mengembalikan kepercayaan dirimu pada realitas. Dan yang terakhir, fokus saja pada dirimu. Ingatkan pada dirimu sendiri bahwa kamu itu mampu berpikir logis dan perasaan yang kamu rasakan itu valid. Kalau kalian sendiri pernah di gaslighting seperti apa, oleh siapa, dan bagaimana respon kalian ketika itu? Kalian bisa ceritakan di kolom komentar ya. Dan untuk ide selanjutnya kalian juga bisa komen-komen. Kita bahas apa lagi? Kalau kalian suka video seperti ini, kalian bisa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian supaya mereka juga tercerahkan. Oke guys, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah nonton dan bye.